global itu begini. Itu termasuk yang tadi disebutkan bahwa itu digali dari masyarakat. Di sekolah ini saya tambahkan di belakangnya itu sekolah sadar wisata, karena di dekat sini saya bekerjasama bersinergi dengan desa bahwa di dekat sekolah ini ada tempat wisata yang jumlahnya ada 4, meskipun jalannya agak kecil. Maka ada budaya-budaya di sana, termasuk taman sesaji, termasuk semacam selamatan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mengawalkan hal ini. Masyarakat tidak akan digunakan begitu saja hanya pendidikan ini berjalan dengan program bisa. Yang kedua adalah program menebarkan kesalahan sosial. Kami punya program namanya Prosanda, program santri desa. Jadi sebelum anak-anak belajar, maka paginya itu saya bekerjasama dengan Ketua NU yang ada di wilayah-wilayah, kemudian kita ambilkan ustadznya untuk menghaji dulu pada sebelum membaca. Dan yang ketiga itu adalah menambah wawasan global, itu termasuk di IT, termasuk yang lain-lain yang memang wawasannya kita perlu kita tambah nanti. Jadi saya berharap dari ketiga itu nantinya sekolah ini sudah lebih baik dari sekolah yang lain maksudnya. Oke, terima kasih Pak Supri. Bapak memformulasikan itu diskusi dengan teman-teman, hanya diskusi dengan teman-teman, ataukah dengan cara yang seperti apa Pak? Saya sering mengadakan kegiatan itu yang mengundang kepala desa. Jadi kepala desa di sini itu dia sangat perhatian dengan tempat-tempatnya. Bahkan ketika kita masuk ke sini tadi ada dusun Lelo, desa dusun berpotensi wisata. Saya berusaha bersama-sama dan bisa dengan desa, karena bagaimanapun posisi lembaga pendidikan ini ada di wilayah desa. Tidak mungkin kita bertentangan, kita harus sama-sama dan mendukung, saling mendukung. Maka namanya adalah sekolah sadar wisata. Oke, terima kasih. Bagus sekali yang sudah dilakukan oleh Pak Supri tadi. Tapi sebetulnya saya menyarankan adalah Bapak Ibu mewawancarai orang tua calon siswa, baik yang sekolah di sini maupun yang nggak mau sekolah di sini. Ya, kenapa Bapak Ibu nggak nyekolahkan putranya di SD sana? Ya. Jadi dari mewawancarai mereka ini, itu kan muncul harapan, oh ternyata yang diinginkan adalah seperti ini. Ya. Jadi kita mengembangkan visi misi satuan pendidikan itu berangkatnya dari analisa kebutuhan masyarakat. Salah satu caranya tadi sudah bagus, kita mewawancara kepala desa, tapi juga kita harus mewawancarai yaitu tadi orang tua, baik yang menyekolahkan maupun yang tidak menyekolahkan. Ya, jadi dari situ kita akan tahu apa sih yang diinginkan masyarakat terhadap diri kita. Ya. Kemudian dari sini kita formulasikan menjadi visi misi sekolah yang sudah disampaikan Pak Supri tadi, itu bagus. Ya. Tetapi kalau saya boleh mengkritik, itu kalau dalam bahasa pemasaran itu terlalu akademik, terlalu akademik. Jadi berkebinekaan global, merawat lokal, menambah kesadaran sosial, menambah wawasan global. Ini bagus, tapi kalau dari sisi pemasaran, ya ini terlalu akademis bahasa ini. Saya memilih kata-kata itu sebetulnya satu diksi yang dipilih itu harus diksi yang kekinian menurut saya. Kita tidak bisa membuat itu semacam jargon atau moto itu kayak zamannya dulu. Kebetulan saya itu berdomisili dekat dengan Min 6 yang disampaikan tadi yang memberikan warga seperti itu. Dan banyak di situ itu guru-gurunya itu teman saya kuliah. Jadi saya tahu betul. Jadi dari bapak ibu guru itu ketika kita sampai kelas kita kemampuannya tahu betul kan. Jadi sebetulnya kita itu ASN-nya dari sini itu tidak kalah dari sisi kemampuan akademiknya. Cuma kita bagaimana mengemas itu sehingga masyarakat itu ya seperti yang sampaikan mengetahui langsung bahwa ada program-program baru yang di situ itu juga tidak kalah. Cara contoh begini, ketika saya kemarin diundang oleh guru TK untuk ada semacam pelepasan siswa yang sudah naik ke kelas 1 gitu, saya menyampaikan di sana maklum kepada Pak Iwan Murid. Nanti kalau memberikan seragam putra putri yang mau masuk ke SD, mohon untuk diberikan seragam yang panjang. Artinya apa? Pakai kudung, pakai baju panjang, pakai rok panjang, panjang. Karena apa nanti di SD itu akan ada program namanya Prosanda. Jadi kalau anak itu mau mengaji, tidak usah berganti atau memakai baju yang panjang lagi, memakai itu. Sedangkan di kemudian hari kalau naik ke kelas 2, andai kata ada program pemerintah untuk bantuan siswa tidak mampu dan diberikan seragam,
tolong juga diberikan seragam yang wajar. Oke. Artinya paling tidak yang ingin materi keagamaan, jadi menekan kesalahan sosial itu maksudnya di sana. Jadi nanti itu sudah terbentuk di sini. Jadi saya juga mas jauh-jauh menyekolahkan di MI, kami itu di Bolu, saya juga boleh. Jadi tidak usah dengan jauh-jauh ke Bolu menyekolahkan di sana. Yang dari Bolu saya datang ke sini. Saya datang ke sini mewakili kalau ini sekolah di Bolu. Menambahkan Pak memang dari SDN 6 ini kemarin juga masuk acara Taustripi Pak bulan sibuk dan siswa sini 100% semua dari warga sini masuk di SD sini. Kemarin kan sempat ada program bulan dari kelas 7. Saya juga sempat melihat ya, terus kaitannya serapan dari peserta didik memang 100% daerah sini masuk di SD sini. Ya mungkin ini sebagai motivasi untuk SD-SD yang lain dulu. Lebih itu kali. Terima kasih Pak Supri. Jadi Bapak Ibu yang pertama harus dibongkar adalah visi misi sekolah itu. Upayakan visi misi sekolah itu merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat. Ini yang pertama. Makanya tadi saya sudah sampaikan Pak Supri mewawancarai kepala desa itu salah satu contohnya. Contoh yang lain misalkan mewawancarai calon